Hey halo Sobat ABS, ini adalah impact driver dari Tech-Hero, tipenya adalah CD ID2071. Ini adalah impact driver dengan 3 percepatan atau 3 mode dan 1 mode untuk reverse-nya. Harga berkisaran di 1,7 sampai 1,8 jutaan tergantung toko yang menjual. Seperti apa build quality serta performanya? Ayo kita unboxing. Oke Sobat ABS, ini dia produknya. Jadi kalau kita unboxing, kita itu sudah dapat buku garansi. Ini garansinya 1 tahun ya Sobat ABS. Dan ini selama 1 tahun suku cadangnya gratis. Dan berlaku untuk 1 kali reparasi. Jadi teman-teman bisa datang nanti ke service centernya. Di belakang sini service centernya sudah ada banyak sekali untuk tulisan-tulisan dan alamatnya. Kalau misalkan di daerah teman-teman bisa langsung menuju ke situ ya. Kemudian dapat juga 1 buah manual book seperti ini. Ini manual booknya ada bahasa Inggris dan juga ada bahasa Indonesianya. Cordless Impact Driver XV Brushless 20 volt. Jadi tenaganya ini baterainya mengusung lithium ion XV Extra Volt 20 2 ampere hour dan dia sudah dapat 2 buah baterai. 1 terpasang dan satunya itu ada dicadangkan seperti ini pada kemasannya. Kemudian baterainya itu sendiri nanti kita lihat lebih detail. Plus dapat 1 lagi 1 buah charger. Jadi udah lengkap sekali. Dan unitnya itu sendiri, ini nanti kita lebih dekat juga kita lihat. Tapi yang pertama yang saya mau tunjukin ke teman-teman adalah boxnya ini. Sekalian kita akan lihat spesifikasinya yang ada di boxnya ini. Yuk langsung aja. Nah kalau kita lihat sekilas pada build quality si box ini sudah box yang lumayan kokoh menurut saya. Dan tulisan Tech-Hero-nya di sini sudah emboss, jadi sudah dicetak khusus untuk alat Tech-Hero. Di sini ada tulisan atau stiker untuk tipe, kemudian spesifikasi dan lain-lain. Dan ini tuh sudah mengusung apa ya, ini yang baru sih menurut saya dari Tech-Hero. Dia ada stacknya seperti ini yang kemungkinan dia akan keluarin ekosistem lainnya yang dengan baterai dan bisa ditumpuk-tumpuk di atasnya. Terbukti kalau misalkan yang pertama dulu yang impact drillnya seperti ini, dia menggunakan box yang kotak biasa, hardcase biasa. Kalau ini hardcase-nya sudah ada stacknya seperti ini, yang kemungkinan besar akan ada lagi yang seperti ini. Jadi mungkin akan ada produk-produk cordless lainnya dari Tech-Hero yang akan di launching ya ke depannya. Mudah-mudahan aja supaya ekosistemnya semakin bagus. Nah kalau misalkan kita lihat untuk spesifikasinya, pertama tipenya dia adalah cordless impact driver XV brushless 20 volt. Ada tulisan extra volt di sini 20, kemudian brushless motornya dan lock system, ada juga baterai lithium ion dan juga electric brake. Jadi sudah sangat-sangat umum ini ada di sebuah cordless power tools yang ya tergolong premium lah ya gitu. Kemudian kalau kita lihat dari speknya, dia ada 3 pieces LED-nya, kemudian LED baterai capacity indicator juga ada pada baterainya dan juga bisa forward reverse, variable speed dan electric brake juga. Nah, voltage-nya itu 20 volt, kemudian baterai kapasitinya itu 2 ampere hour Li-ion, dan no load speed-nya itu di 3 setting ya, 0 sampai 300 rpm, 0 sampai 1800 dan 0 sampai 2500 rpm. Kemudian impact rate-nya itu ada di 0 sampai 1100 bpm dan juga 0 sampai 2500 bpm serta 0 sampai 3500 bpm. Nah, torsinya itu maksimum di 40 Newton, 130 Newton, dan di 200 Newton. Wah, gila ya, sampai 200 Newton loh. Sayangnya saya nanti nggak bisa cek ini apakah sesuai, karena tidak punya impact untuk ngukur ya. Dan shaftnya ini ada di 1/4 atau hex gitu ya. Dan motornya sudah brushless. Tipenya adalah CD ID2071 Cordless Drill Impact Driver 2071 dari Tech-Hero. Oke, kita lihat produknya lebih detail. Oke, pertama dari chargernya dulu. Ini ada tulisan Tech-Hero di depan dan di belakangnya juga ada baterai charger. Inputnya 230 volt sampai 240 volt AC, 50 Hz dan 65 watt dayanya. Jadi harusnya sih fast charging ya. Kemudian outputnya 21,5 volt, 2,4 ampere hour. Oke, kita coba kalau misalkan kita mau ngecas, ini baterai indikatornya ada di samping seperti ini, sama halnya dengan yang 4Ah. Nanti kita coba ya, apakah bisa juga ini gonta-ganti baterai dengan yang 4Ah seperti ini. Karena tipenya kan sama nih, XV, Extra Volt. Kita coba ngecas warna hijau pada saat belum dicolokin. Dan kalau sudah ngecas,
dia indikatornya berwarna merah. Nanti kalau udah penuh dia balik lagi ke warna hijaunya. Sekarang kalau ke unitnya itu secara detail kita akan lihat mulai dari bagian paling bawah ya. Oh ya, ini ada satu lagi sebetulnya yang belum kita pasang, yaitu belt clip ya. Ini dia. Belt clip ini juga menurut saya penting banget untuk sebuah power tools, terutama yang cordless ya, karena bisa kita pakai untuk menggantungkan si alat ini ke kantong ataupun ke ikat pinggang kita. Kita pasang dulu. Oke, sudah aman di sini. Ini bisa dipasangkan hanya di satu sisi ya, Sobat ABS ya. Di sini tidak ada tempat untuk memasang. Jadi hanya di sisi sebelah kiri saja, dan indikator baterai masih aman kalau misalkan kita mau cek. Nah, untuk build quality, kalau secara keseluruhan ini sudah lumayan rapi menurut saya. Tidak ada isu, hanya saja untuk bagian tulisan yang ini, Tech Hero dan lain-lainnya ini, dia masih stiker. Belum emboss, belum dicetak ya. Kecuali tulisan brushless-nya di sini, ini udah timbul gitu. Oke, yang pertama dari bawah. Di paling bawah ini, setelah baterai ya. Untuk baterai, cara masang dan melepasnya juga nyaman, tidak seret. Ini di bawah ada settingan untuk torsi kalau kita arahkan ke forward untuk maju triggernya. Ada speed 3, 2, 1. Nah, kalau 1 dia itu pelan sekali Sobat ABS. Tadi sudah saya sebutin RPM-nya, nanti kita cek juga satu-satu. Yang kedua, lebih kenceng tentunya. Dan yang ketiga, oh ini paling kenceng ya Sobat ABS. Dan torsinya juga beda-beda antara 1, 2, 3. Jadi untuk pilihan nomor 1 yang sangat pelan ini nyaman sekali kalau kita pakai untuk nyekrup-nyekrup ke bidang-bidang plywood gitu ya, yang masih ringan-ringan. Nomor 2 ini bisa kita pakai untuk kayu-kayu solid yang masih empuk, tergolong seperti kayu pinus dan lain-lain. Dan 3 ini bisa kita pakai untuk kayu-kayu keras ya. Tentunya harus di pre-drilling dulu biar kayunya tidak pecah. Nah, kalau misalkan kita arahkan ke reverse, nah dia akan mati indikator yang di sini dan indikator yang di kanan sini yang akan hidup. Ini ada tulisan on off ya di situ ya. Tapi kalau kita langsung tekan dia nggak hidup ya. Jadi triggernya tekan dulu sehingga dia bisa nyala. Nah, bisa dimatikan dan dinyalakan. Kalau mati seperti ini, itu dia normal. Untuk membuka sekrup itu secara normal. Tapi kalau kita nyalakan modenya, lampunya nyala, dia itu modenya seperti ini. Jadi kenceng langsung pelan, kenceng langsung pelan gitu. Supaya misalkan kita pakai untuk buka si sekrup gitu, langsung lepas. Dan dia itu kalau kita pakai untuk ngelepas sekrupnya sampai lepas ke papan atau ke baja ringan, tidak akan lepas ya, mudah untuk kita kontrol. Karena setelah kita nyalakan, kenceng langsung mengecil gitu power atau RPM-nya. Tapi kalau tidak suka, mau yang normal aja ya bisa. Tinggal indikatornya tadi dimatikan. Nah ini kalau kita ke forward, kembali lagi ke menunya yang sebelah kiri. Sekali lagi dia tidak bisa dipencet, kecuali kita hidupkan sedikit triggernya, lalu bisa diubah-ubah untuk ininya ya. Lalu kita bisa ubah modenya ini ya. Nah, mau 1, 2, atau 3. Oke. Kemudian naik ke atas, ini motornya karena sudah brushless, jadi di belakang sini dia tidak kelihatan adanya percikan api ya Sobat ABS. Kemudian di bagian angin-anginnya ini hanya di kanan dan kiri, muter gitu ya. Tapi di bagian belakang ini sudah tidak ada. Jadi ini udah bagus kalau kita tekan gitu, tidak menghambat dia punya sirkulasi. Plus karetnya ini mulai dari handle sampai kemudian ke belakang-belakang sini, ini karet semua. Sedangkan di bagian sini, ini plastik aja. Tidak ada karetnya di sini, bahkan sampai depan sini tidak ada karet. Hanya di bagian belakang dan handle-handle sini sampai ke depan sini. Tapi semakin ke atas nih karetnya seperti plastik dia, semakin keras gitu. Kemudian triggernya itu sendiri. Dan ada forward dan reverse tadi, serta di bagian depan dia ada 3 buah LED. Jadi penerangannya sudah maksimal sih menurut saya, ada 3 buah LED yang nggak langsung mati. Kalau misalnya kita nyalakan ada jeda, jadi bisa menerangi beberapa saat, mungkin sekitar 20 detikan ya, nggak nyampe kayaknya, untuk menerangi pada saat di tempat yang lumayan gelap. Atau di dalam kabinet gitu. Dan ini caknya hex. Kemudian yang menarik di sini tuh terbuat dari metal, jadi gearboxnya juga lebih kuat. Plus ini untuk kestabilan juga supaya nggak gampang goyang ya. Supaya nggak gampang rusak juga, lebih awet. Caknya ini hex dan dari material metal ya. Oke, this is so far. Sekarang kita coba untuk uji performanya. Oke Sobat ABS, kita timbang ini dengan baterai dan juga belt clamp-nya. Ini sekitar 1560 gram atau 1,5 kiloan. Jadi beratnya sih ya umum lah ya, tidak terlalu ringan tapi juga tidak terlalu berat.
Kemudian RPM-nya ini ada di speed 1 yang paling rendah. Kita langsung coba aja. Sorry, yang pertama ini ya. Kalau kita masukin kepala obeng, dia nggak bisa langsung masuk, kecuali ininya kita tarik. Lalu kita masukin gitu ya. Jadi ini sudah nggak bisa lepas kepala obengnya. Tapi kalau mau lepas juga harus ditarik dan baru bisa dilepas. Oke. Speed nomor 1 ya ini ya. Yang pertama paling atas, speed 1. 800-an. Kemudian speed 2-nya. Kita coba lagi. 1700-an. Lalu untuk speed ketiganya 2290, hampir 2300. Kalau kita lihat speknya yang pertama tadi, speed 1 itu harusnya di 800, speed 2 1800, dan speed 3 2500. Jadi yang paling mendekati adalah yang speed 1-nya, malah lebih sedikit tadi ya. Untuk speed 2, speed 3 itu kurang dari spek yang tertulis. Oke, ini baterainya sudah penuh, indikatornya warna hijau sudah menyala. Kita lepas. Dan kita tes untuk indikator baterainya, ini udah full ya. Lalu kita pasangkan. Saya pakai speed 1. Saya coba gunakan paku yang lebarnya kurang lebih di 4,7 cm. 4, ya, jadi hampir 5 cm. Untuk install, anggap aja ini kitchen set gitu ya. Oke. Masih menggunakan speed yang paling rendah, yang paling low. Gimana feel-nya? Tanpa di pre-drilling ini ya, langsung aja. Wow, impact-nya belum sampai keluar ya, dia udah masuk ke dalam kayunya. Kemudian yang kedua kita pakai di sini. Oke, impact-nya masih belum keluar karena memang kayunya kayu lunak. Nyaman sekali sih menurut saya kalau untuk di speed 1 ini, dia itu nggak terlalu over gitu ya. Jadi ngontrolnya juga gampang, speed yang diputer itu RPM-nya juga nggak terlalu gede. Ini yang terakhir. Nah itu tadi sedikit bunyi ya. Impact-nya halus banget. Nah coba kita lihat nih. Jadi tanpa di pre-drilling pun ini masih aman. Ini bisa masuk kepala skrupnya. Sekarang kita coba lepas. Nah itu tadi. Sedangkan kalau kita coba ngelepasnya di mode yang unik tadi ya, hasilnya seperti apa? Siap? Nah seperti itu. Jadi setelah dia itu membuka, dia itu pelan sekali. Ini sebenarnya cocoknya kalau untuk di baja ringan ya. Nanti kita coba juga di baja ringan seperti apa. Terakhir kita buka lagi. Oke. Mantap sih, nggak ada kendala. Nyaman banget untuk speed yang satunya. Oke, sekarang kita coba ini jati Belanda. Nanti kita akan gunakan speed 1 dan speed 2. Ini panjangnya 7,3 cm. Ini Sobat ABS. Saya akan coba nyekrup 4 biji. Masih menggunakan speed yang nomor 1 ini ya. Oke, langsung aja. Kayu lunak jati Belanda. Baru dia kerasa impact-nya itu gede banget di sini. Untuk suaranya pun kenceng impact-nya ini. Nah, seperti itu. Jadi karena memang tidak pakai pre-drilling, jadi ya agak susah masuknya. Sekarang kalau speed 2 gimana? Penasaran? Masih sama menggunakan paku yang 7 cm sekian tadi. Tentu lebih cepat ya ternyata. Jauh lebih cepat. Wih, mantap. Sekarang kita coba buka ya. Nggak ada kendala sama sekali, nyaman banget. Di speed 1 nyaman, masih bisa di kayu jati Belanda sampai tembus, di panjang 7 sekian senti, 7,2 tadi ya. Kemudian ini di speed 2 juga masih oke, lebih cepat malahan. Sekarang kita coba juga dengan mata yang lebih besar ya, lebih gendut seperti ini. Saya ukur dulu untuk panjangnya.
panjangnya di 7,3 dan gendutnya ada di 5,3. Oke, masih di sini kayu yang sama di Jati Belanda ya. Oke, ini pertama saya coba speed 1 dulu. Masih bisa masuk. Sekarang untuk speed 2, meskipun lambat tadi ya, terutama di start awalnya ini. Oke, speed 2, 1, 2, 3. Masuk juga, nggak ada kendala. Sekarang kalau di speed 3 nih, gimana? Oke, di speed 3 nih saya coba. Susahnya. Oke, 1, 2, 3. Mantap sih. So far, so good sih. Ini terakhir, saya mau coba juga, tapi ganti kayu lagi. Kayu yang lebih keras, ini saya pakai meranti ya. Oke, masih sama, saya menggunakan sekrup yang sama. Ini menggunakan speed yang nomor 2 langsung, tapi kayunya kayu meranti merah yang lumayan keras. No drilling, tidak pre-drilling dulu ya. Oke, langsung impactnya bunyi ya, karena memang keras banget kayunya. Patah. Oke, sebenarnya masih kuat, cuman ya itu patah. Kayunya terlalu keras. Sekali lagi. Oke, patah lagi. Jadi ya, menurut saya sih sudah oke ya. Keras, kuat. Saya coba lagi sekarang pakai mata. Mungkin ini lebih keras, lebih kuat. Pakai yang hex. Yang seperti ini. Kalau untuk badannya, wah ini 6,2. Jadi lebih gede lagi dari yang tadi. Dan tingginya 7,9, anggaplah 8 cm ya. Ini no pre-drilling juga, langsung. Kalau patah lagi ya berarti memang bornya sih lebih dari kebutuhan sekrupnya ya. Oke, gas. Saya coba langsung speed 3 ya, karena ini kenceng banget suaranya. Nah, patah. Patah sobat ABS. Oke, biar lebih afdol saya coba ke kayu yang lebih lunak aja deh. Oke, ini yang masih ada. Kita coba ke kayu yang lebih lunak. Oke, udah masuk. Mantap ya, ini pasti nggak bisa diambil lagi nih karena kepalanya sudah hampir masuk malah ke dalam ini ya. Oke, ini dia hasilnya pengujiannya. Sekarang saya coba juga ke baja ringan ya, sama ke besi. Untuk baja ringan ini saya menggunakan speed yang 1 aja ya, untuk masukin si baut self drillingnya. Oke, seperti itu. Kalau kalian merasa itu terlalu lama, bisa pakai speed yang kedua biar lebih cepat gitu.
Nah, seperti itu bisa lebih cepat banget karena muternya lebih cepat. Sekali lagi. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau misalkan kita rubah dia ke reverse ya, mau ngelepas, ini bagusnya kalau kita alihkan ke yang mode on-nya yang bisa untuk bajaringan, ngebuka bajaringan tadi ya, bautnya bajaringan biar lebih nyaman. Kita coba fiturnya. Nah, seperti itu. Ini sekali lagi. Ya, kalau misalnya teman-teman merasa ini perlu ya, misalkan takut bautnya ini jatuh ya, pakai aja. Nah, seperti itu. Nah, tapi bisa diakali dengan misalkan pencet 2 kali. Sekali lagi gitu. Jadi dia lebih cepat lagi karena muternya ini pelan banget. Nah, seperti itu ya. Jadi nyaman banget nih mode untuk reverse-nya di-on-kan. Mode spesialnya ini ya, bisa langsung dipakai untuk ngebuka baut tanpa takut jatuh bautnya setelah dibuka. Oke, kalau kalian penasaran ya dengan nyekrup ke besi, kita cobain juga. Ini pakai skrup yang tipis aja. Bisa. Sekali lagi kita cobain pakai yang warna hitam. Bisa juga ya. Terakhir, saya cobain menggunakan mata Speedbit. Ini yang ukuran 25. Ini dia bisa self drilling ya, jadi lumayan keras dan kuat sebetulnya. Nanti kalau ini masih kuat, nyaman, kita pakai yang di atasnya yang 30. Kita lihat dulu yang pertama ini ya. Ini langsung pakai speed nomor 3 biar cepet ngeburnya. Yes, impactnya memang gede banget sih. Kita coba yang nomor 30 ya. Aman. Kayaknya kalau di 40 ini masih bisa deh. Ya. Ini malam-malam soalnya jadi saya tidak bisa terlalu pakai kayu yang keras. Tapi ini untuk ngetes aja ya. Jadi kalau ini kayu yang masih lunak ya wajar aja. Tapi kalau misalkan saya rasa kalau dipakai untuk fungsinya sih masih bisa lah untuk kayu keras ini. Yuk langsung aja. Mantap ya. Ini ngelepasnya agak susah nih. Oke, ini dia. Oke, langsung kita lakukan proses pengetesan thermalnya. Untuk bagian atas ini ya, di motornya itu 35-an ya. Di gearboxnya 37 sama. Kemudian di handle 32, di baterai 31,8. Jadi masih normal banget. Ini sih yang saya heranin, nggak sampai 40 derajat padahal udah kita pakai ya untuk lumayan kerja berat ya. Dan baterainya masih full. Jadi kalau dipakai seharian 2 baterai untuk kerjaan normal, saya yakin 1 baterai pun bisa untuk 3 hari kalau untuk kerjaan saya yang untuk ngerakit furniture gitu ya. Ini sih mantap banget sih menurut saya. Kayaknya worth it banget nih. Yuk langsung aja kita ke kesimpulannya. Oke, itu dia Sobat ABS, barusan sudah kita cobain ya. Jadi ya menurut saya sih keren sih ini bornya atau impact drivernya. Tapi untuk mengobati penasaran, ini kan punya yang impact drill, ini kan 4Ah. Sama-sama 20 volt kan. Coba kita pasang. Dan ya bisa ya memang ya, karena memang ini ekosistemnya kayaknya ke depan bakalan dipikirin. Dan kalau dilihat-lihat sih memang dia jadinya lebih garang ya Sobat ABS ya, dengan baterai yang lebih besar seperti ini.
Nah, kalau dari kelebihan-kelebihannya menurut saya yang pertama, dari build quality sudah lumayan bagus. Hanya saja menurut saya tuh kalau modelnya masih seperti ini tuh ya modelnya masih kurang up to date gitu ya. Belum yang garang, gahar gitu, tapi dari tenaga, torsi, RPM, kemudian ya semuanya setelah kita coba tadi lumayan bagus. Torsinya juga besar, RPM-nya juga besar, dan dia punya fitur-fitur yang menurut saya harga segitu fiturnya udah lengkap banget sih. Ada opsi nomor 1 dengan RPM sekian dan juga BPM-nya juga sekian, torsinya juga beda. Kemudian di speed 2 begitupun masih meningkat dan masih ada di speed 3 yang maksimal tertulis di spek RPM-nya itu di 3500 ya, tapi kita udah tes tadi sekitar 3200 sekian ya, nggak sampai 3500, tapi itu pun udah gila sih menurutku daripada harganya yang cuma sekitar 17-18 jutaan. Hanya saja kurang up to date aja sih untuk desainnya, tapi overall keren banget sih. Jadi kita udah coba tadi di kayu dengan no pre-drilling ya, kayu keras patah semua sekrupnya, kayu lunak dilibas habis, multiplex apalagi speed 1 bisa untuk yang lebih rendah gitu ya, untuk smooth pekerjaan yang butuh presisi gitu ada opsinya. Speed 2 untuk yang lebih kenceng juga ada, dan speed 3 kalau misalkan kita mau gahar-gaharan ya, kalau sekrupnya kuat ya pastinya bisa tadi tembus, saya yakin sih. Apalagi kalau saya cobain tadi untuk ngebuka sekrup, ngebuka baut, terutama untuk baja ringan ya, itu ada opsi di reverse-nya itu ada yang bisa diaktifkan, dan mode spesialnya ini saya mungkin kurang tahu apa namanya, tapi modenya ini ya mungkin yang bisa kasih tahu di kolom komentar ya nama modenya apa. Dia itu bisa kencang dan pelan gitu muternya, dan kencangnya bisa di 2 kali ya. Jadi sesuai kebutuhan, kalau memang dia dirasa kok lambat sekali ya setelah muter, ya udah 2 kali 3 kali mencet yang kenceng, nanti dia akan pelan sendiri setelah itu. Sesuaikan kebutuhan aja. Dan itu sih menurut saya udah worth it dengan harganya, garansinya plus 1 tahun juga. Kalau untuk kekurangannya menurut saya sih ya hanya modelnya aja sih, tapi untuk warna, untuk model itu ya selera aja sih. Menurut saya sih lebih betternya itu dengan harga sekian sudah dapat fitur yang sangat lengkap seperti ini. Tech Hero kedepannya saya rasa sih dengan box yang stack seperti ini yang mungkin bisa ditumpuk-tumpuk ya, harusnya akan produksi lagi model-model power tools yang cordless yang bisa ditumpuk-tumpuk ke atas, yang dikawinkan dengan ini nantinya kayak gitu. Pengecasannya pun cepat ya kan, terus baterainya juga ada 2 gitu ya. Jadi worth it banget sih menurut saya untuk kita miliki. Hanya saja saya belum cobanya dalam waktu yang lama. Bukan seperti yang Impact Drill ini yang sudah saya coba sekitar 10 bulan. Masih saya pakai terus. Dan dia kenceng banget, powerful juga gitu. Kalau ini saya rasa sih harusnya nggak jauh-jauh beda ya kualitasnya, supaya kedepannya tetap bagus nih kualitas dari Tech Hero, dan ekosistemnya juga diperbanyak gitu ya. Supaya teman-teman yang lain jadinya percaya dan yakin mau beli barang-barang Tech Hero ke depannya. Bukan hanya hand tools-nya yang bagus, tapi harusnya power tools-nya juga ngimbangin gitulah. Oke Sobat ABS, terima kasih banget ya sudah menonton video kali ini. Kalau misalkan ada kritik dan saran harus ditesnya seperti apa ya nggak apa-apa, luangkan aja di kolom komentar untuk nulis, yang nanti kita coba terapin. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Kalau kalian suka, please bantu saya share ke sosmed kalian dan kasih tahu teman-temannya kalau ada ABS di sini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao.